Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Azriana dengan NPM 247820009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on yaitu untuk mata kuliah IoT, yaitu dengan materi mengukur suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT22 dan Node MCU ESP8266. Di sini saya akan membuat video hands-on untuk praktikum pada pertemuan kedua dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Insinyur Septaviansah Dwi Putra, STMT IPM ASEAN Ang, dan Bapak Insinyur Eko Subiantoro, Eskom Mkom. Di sini tujuannya yaitu untuk mengenal cara kerja sensor DHT22 dalam membaca suhu dan kelembapan udara. Lalu yang kedua, mengkonfigurasi dan memprogram Node MCU ESP22 menggunakan Arduino IDE, mengintegrasikan sensor DHT22 dengan microcontroller untuk menampilkan data secara real time. Dan yang terakhir, tujuannya yaitu untuk menampilkan data pembacaan suhu dan kelembapan melalui serial monitor. Jadi di sini ada alat dan bahannya. Yang pertama, laptop dan komputer. Lalu yang kedua, Arduino IDE dengan versi yang terbaru yaitu versinya di sini 2.3.6. Lalu ini board Node MCU ESP8266. Ini dia. Kemudian sensor DHT22. Ini sensor DHT22 ini sudah saya rangkai dengan kabel jumpernya. Ini lalu ada juga kabel USB. Ini ya kabel USB-nya. Jadi di sini dasar teorinya yaitu jadi Node MCU ESP8266 itu adalah merupakan papan microcontroller yang dilengkapi dengan modul Wi-Fi ESP8266. Jadi board ini mudah diprogram menggunakan Arduino IDE dan umum digunakan dalam proyek IoT karena mampu mengirimkan data sensor ke internet. Lalu yang kedua ada sensor DHT22 ini, yaitu sensor DHT22 ini berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan udara secara digital. Jadi sensor ini bekerja dengan mengubah sinyal analog menjadi data sinyal yang dapat dibaca microcontroller. Keunggulannya adalah akurasi data dan jangkauan suhu yang lebih luas dibandingkan DHT11. Lalu di sini langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita siapkan terlebih dahulu, kita harus install Arduino IDE. Lalu di sini saya akan bukanya Arduino. Oke, ini dia versi yang terbaru ya 2.3.6. Jadi ESP. Oke, ini pilih yang new sketch karena ini kode saya pada praktikum yang sebelumnya. Jadi di sini dapat kita lihat harus kita pastikan terlebih dahulu pada bagian boardnya yaitu pilih yang ESP8266. Lalu di bagian sininya pilih yang Node MCU. Jadi ESP8266 ini harus di-download terlebih dahulu boardnya di board manager. Ini ya. Terus portnya itu harus disesuaikan dengan apa yang didapatkan dari device. Jadi saya di sini akan rangkai terlebih dahulu perangkatnya. Ini terlihat ya. Nah, jadi ini kan kabel USB-nya nih. Terus dihubungkan ke Node MCU. Ini ya. Nih. Lalu dihubungkan seperti ini. Nih colokannya. Oke. Nah, seperti ini. Terus kalau udah agar mendapatkan port, kita sambungkan kabel ini USB-nya ini ke sini, ke laptop. Karena saya menggunakan laptop. Tergantung device apa yang teman-teman gunakan. Oke, jadi ini sudah terhubung. Lalu
Selanjutnya dapat kita lihat di sini pada bagian device manager. Oke, open. Untuk melihat portnya di sini dapat dilihat portnya itu adalah COM3. Jadi untuk Arduino IDE ini harus portnya sesuai yang didapatkan pada device teman-teman gitu. Jadi ini saya menggunakan COM3 ya. Oke, lanjut ke langkah yang berikutnya, yaitu rangkai perangkat kerasnya, yaitu hubungkan sensor DHT22 dengan not MCU ESP 8266 sesuai fungsi pinnya. Jadi untuk pin VCC atau yaitu tegangan positif daya itu terhubung ke 3V3. Lalu data ini yaitu jalur data keluaran sensor terhubung ke D4 GPIO 2. Lalu GND ground atau tegangan negatif terhubung ke not MCU GND. Jadi di sini saya akan mencoba merangkainya terlebih dahulu. Di sini saya akan besarkan agar lebih terlihat. Oke, ini saya lepaskan dulu dari kabel USB-nya dari laptop. Oke, jadi di sini harus kita hubungkan dari sensor DHT22 ke not MCU-nya. Pilih yang tanda plus. Di sini kan ada tulisan tanda plus ya, plus, out, dan min. Ini dapat dilihat. Ini dia. Ini di bagian belakangnya juga sudah ada. Jadi kabel jumpernya ini ya harus dihubungkan ke sensor DHT22 ini terlebih dahulu. Lalu pin plus itu terhubung ke kabel yang abu. Kabel yang abu ini di 3V3. Jadi di sini. Lalu D4-nya itu adalah out-nya itu warna putih. Oke, warna putih. Lalu ini untuk kabel yang jumper warna hitam ini adalah sambungkan ke not MCU bagian GND, kaki GND. Nah, seperti ini rangkaiannya. Ini dia. Sini. Oke. Gini ya. Setelah itu, jika sudah, install library-nya terlebih dahulu. Jadi, buka library manager. Di Arduino-nya. Pilih tools, library manager, manage library ini. Terus ketikkan library yaitu DHT sensor library. DHT sensor library. Enter. Ini enggak ya. Nah ini, yang by ada void. Jadi ini saya sudah menginstalnya. Jika sudah terinstall maka tulisannya ini menjadi remove ya. Jika ingin dihapus maka silakan pencet klik remove ini. Jadi harus wajib diinstal library ini karena digunakan agar not MCU dapat membaca data suhu dan kelembapan dari sensor DHT22 yang berfungsi untuk mengatur komunikasi antar sensor dan microcontroller seperti itu. Lalu di sini adalah kode pemrogramannya. Ini akan saya coba apakah bisa. Jadi ini kode untuk membaca data suhu dan kelembapan menggunakan not MCU ESP22 dan ininya sensor DHT22.
Oke, di sini saya salin kodenya. Kodenya dapat teman-teman lihat di internet atau bisa diskusi dengan AI kode ini. Lalu selanjutnya saya akan colokkan terlebih dahulu ini ya. Oke. Di sini sudah tersambungkan untuk perangkat Note MCU dan sensor DHT22 ini ke laptopnya. Lalu selanjutnya saya akan verifikasi dulu kode ini apakah ada yang salah atau tidak. Jadi ini sedang proses compiling. Tunggu dulu. Oke, jadi kalau sudah ada tulisan done compiling, ini berarti tidak ada error. Kita coba running. Terus dapat lihat di bagian tools serial monitornya. Nah, di sini dapat kita lihat ini sudah berhasil loading. Maaf, ini beluman karena tadi itu sebelumnya saya sudah mencoba-coba terlebih dahulu untuk membaca sensor suhu dan kelembapan ini apakah bisa. Jadi tunggu dulu sampai 100%. Lalu di serial monitor dapat kita lihat. Nah, ini ada tulisan gagal membaca data dari sensor DHT22. Ini biasanya karena kabelnya itu jadi harus kita ubah terlebih dahulu. Ini pindahkan kabel GND-nya yang tadinya berdempetkan ya antara GND, V3V dan D4 ini. Pindahkan ke ujung kiri menjadi seperti ini agar bisa membaca. Nah, ini sudah dapat kita lihat. Alhamdulillah sudah bisa membaca. Ini suhunya panas ya karena emang lagi panas di kos saya ini. Terus ini kelembapannya. Wow, kelembapannya menjadi 100%. Suhunya dengan suhu 30 emang ini lumayan panas walaupun sudah saya hidupkan kipas anginnya. Jadi sudah berhasil untuk membaca suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT22 dan ESP8266. Sudah. Jadi kesimpulannya untuk membaca sensor DHT22 ini menggunakan ESP8266 ini dapat dapat dijalankan menggunakan Arduino, terus install library manajernya. Ini DHT Sensor Library, terus ini kodenya ya, kode-kodenya ini dia. Mungkin cukup sekian untuk video hands-on dari saya, yaitu pada pertemuan kedua mata kuliah IoT. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.